Semangat belajar anak-anak. Kembali lagi kita belajar bersama PLH kelas 5. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sudah siap anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Apakah sampah itu? Sampah. Kalau kita mendengar kata sampah atau melihat sampah yang ada di sekitar kita, apa yang ada di dalam benak pikiran kalian? Ya, tidak dipakai, dibuang, tumpukan, kumuh, bau, kotor, jorok, berserakan, sarang penyakit, dan sebagainya. Menurut para ahli kesehatan masyarakat Amerika dan juga organisasi World Health Organization (WHO) mengartikan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Pendapat lain tentang sampah artinya barang yang dianggap sudah tidak dipakai dan dibuang oleh pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang sampah masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Jadi, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Tahukah anak-anak, tiap orang di Indonesia rata-rata menghasilkan sampah hampir 0,8 kg per hari loh. Wah, bisa dibayangkan kalau kita tidak bijak dalam mengelola sampah, maka akan terjadi masalah bagi kehidupan manusia. Ada sampah kering, ada sampah basah, sampah terurai, dan juga ada sampah tidak terurai. Contohnya apa ya? Sampah kering contohnya kertas, plastik. Kemudian sampah basah ada dedaunan pohon, ranting, potongan rumput, sisa makanan. Sampah yang terurai contohnya kertas dan semua jenis sampah organik. Sampah yang tidak terurai contohnya sampah styrofoam, diapers atau pampers, celana instan anak-anak. Ini sangat berbahaya anak-anak. Jika tidak terurai, ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Contohnya terjadi polusi udara dan juga polusi tanah. Jenis sampah dan waktu untuk terurainya. Nah, kita perhatikan. Ada jenis sampah kertas. Sampah kertas ini waktu yang diperlukan untuk terurai yaitu 2-5 bulan. Untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun yang gugur, kulit buah dan sebagainya, waktu yang diperlukan untuk terurai adalah 1-6 bulan. Sampah plastik, waktu yang diperlukan untuk terurai 50-80 tahun. Sampah kaleng, waktu yang diperlukan untuk terurai adalah 80-100 tahun. Sampah gelas, beling atau kaca, waktu yang perlu untuk bisa terurai dengan tanah adalah ratusan tahun. Sedangkan sampah styrofoam ini tidak dapat dihancurkan atau tidak dapat terurai dalam tanah. Sangat berbahaya ya anak-anak. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih untuk mengelola sampah yang ada di sekitar kita.
Secara umum, pengelompokan sampah ada dua, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sampah dapur, yaitu sisa makanan, bagian sayur yang tidak dimasak, dan juga kulit buah. Yang kedua, sampah halaman, daun, ranting, bunga. Selain itu, sampah organik ini menimbulkan bau busuk. Dapat didaur ulang menjadi kompos. Sampah organik mudah hancur atau terurai, sehingga ramah dengan lingkungan dan juga menyuburkan tanah. Sampah anorganik terdiri dari sampah plastik, sampah kertas, dan sampah logam. Contoh dari sampah anorganik yaitu plastik, kertas, dan logam yang dapat didaur ulang menjadi bahan baku industri. Sampah anorganik ini sulit hancur atau bahkan tidak dapat hancur. Sampah anorganik memerlukan waktu lama untuk hancur. Tadi dalam tabel sudah disebutkan, contohnya tadi ada kaleng puluhan tahun ya untuk dapat terurai. Kemudian ada yang sampai ratusan tahun tidak dapat dan bahkan tidak dapat terurai. Anak-anak, coba yang ada di sekolah kita pastinya ada sering kita temui, yaitu sampah-sampah. Sampah-sampah yang ada di sekolah dapat berasal dari kantin, dari kantor, atau juga dari halaman sekolah. Contohnya bungkus makanan, sisa makanan, kertas hasil tulis menulis, alat tulis yang tidak terpakai, dedaunan dari pohon, ranting, dan juga potongan rumput yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Anak-anak, nah, untuk menanggulangi ini, sampah perlu dapat kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan tugas piket, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kerja bakti setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, kemudian membuat tempat sampah sesuai dengan pemilahan jenis sampah, sehingga memudahkan kita untuk mengelola sampah ini. Nah, anak-anak juga bisa membuat prakarya dari barang bekas, misalnya dari kemasan air minum, kemasan makanan, plastik, dan sebagainya. Selain itu, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bekas kertas-kertas hasil tulis menulis kita bisa kita gunakan lagi untuk kertas buram, atau kita membuat kertas daur ulang yang bisa digunakan lagi sebagai buku harian atau buku. Keren bukan? Pengelolaan sampah. Dalam mengelola sampah ada suatu program yang namanya program 3R. Apa itu? Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi sampah. Jadi misalnya kita ada di sekolah, untuk mengurangi sampah plastik, kertas, minyak, dan sebagainya, kita bisa menggunakan piring atau mangkuk untuk tempat jajan. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Jadi misalnya kita botol minum kemasan bisa kita gunakan lagi selagi masih bagus botolnya. Jadi botol kemasan itu bisa digunakan ulang sampai 1, 2, atau 3 kali maksimal ya. Jangan terlalu sering digunakan karena itu juga akan berbahaya untuk kesehatan kita. Yang ketiga yaitu recycle, mendaur ulang. Seperti yang tadi disampaikan, kita dapat mendaur ulang barang-barang bekas untuk dapat kita gunakan kembali sesuai dengan manfaatnya. Misalnya tadi kertas kita daur ulang menjadi
kertas buku harian atau untuk kertas kado. Kemudian gelas minum bisa kita gunakan lagi, misalkan untuk tempat pensil, vas bunga, dan sebagainya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Iya, kita dalam pembelajaran PLH hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sampah itu adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang dan tidak digunakan. Ada sampah organik dan anorganik, ada sampah basah dan kering, dan juga ada sampah yang bisa terurai dan ada yang tidak bisa terurai. Yang penting ini adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan lupa anak-anak menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama-sama. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada orang tua. Sampai jumpa, semangat belajar dari rumah.